Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para mahasiswa di video perkuliahan daring kali ini. Pada video daring ini saya akan membawakan materi terkait dengan karbohidrat. Jadi materi karbohidrat ini ada 3 bagian, ya, karbohidrat dan juga dengan metabolisme karbohidrat. Nah, pada bagian pertama saya akan menjelaskan terkait dengan struktur dan tipe-tipe karbohidrat. Ya, tanpa panjang lebar, mari kita mulai kuliahnya. Mohon ditonton sampai habis, tidak dipotong-potong. Yuk kita mulai. Ya, mari kita mulai. Jadi materi pertama karbohidrat ya tentang tipe-tipe dan struktur karbohidrat. Ya, tentu kalian tidak asing lagi dengan nama karbohidrat, salah satu makromolekul yang esensial dibutuhkan oleh tubuh. Ya, selain juga ada protein dan lemak. Nah, sekarang kita bahas fokus pada karbohidrat. Ya, oke, mari kita lanjut. Nah, apakah yakin Anda bisa hidup tanpa gula? Tanpa sugar? Ya, tidak mungkin kayaknya ya, karena bagaimanapun juga kita butuh gula. Ya, kalau kita melihat makanan yang sangat nyami ini, ada permen di sini, terus ada coklat dan sebagainya macam, apalagi nih makaron dan macam-macam. Jadi apa namanya, kita butuh gula tentu, mau tidak mau, karena gula, ya kalau saya bilang gula ini berarti ialah bentuk sederhananya yaitu glukosa. Itu merupakan bentuk gula yang dapat dimanfaatkan oleh sel, ya, dan tidak mungkin kita tidak membutuhkan gula. Hanya seberapa banyak kita butuh gula, yang itu harus diperhatikan, ya. Oke, jadi jawabannya apakah mungkin? Tidak, ya. Lalu apa sih karbohidrat itu? Karbohidrat ialah senyawa biologi yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen yang penting sebagai sumber energi, ya, sumber makanan dan juga sumber energi, ya. Jadi ada karbon, ada hidrogen dan oksigen. Nah, rumus struktur rumus kimianya gula yang paling sederhana itu, ya, gula sederhana ialah CH2O kali N, ya. Contohnya glukosa ialah C6H12O6. Namun tidak semua mengikuti rumus ini. Nanti ada yang berbeda, nanti akan saya tunjukkan, ya. Dan tubuh kita itu menggunakan karbohidrat untuk membuat glukosa yang nanti akan digunakan oleh sel-sel dalam tubuh sebagai bahan bakar, ya. Kenapa memang glukosa? Karena glukosa yang paling mudah untuk digunakan sebagai bahan bakar, dan beberapa organ tubuh strict hanya menggunakan glukosa. Contohnya sel darah merah, ya, sel darah merah itu menggunakan glukosa karena perangkat untuk metabolismenya tidak selengkap sel-sel lain. Otak penting untuk menggunakan glukosa, hanya glukosa. Selain glukosa ada yang lain, yaitu badan keton. Nanti kita akan belajar badan keton juga. Tapi yang paling utama ialah glukosa. Kalau glukosa kurang, maka cadangan glukosa dalam tubuh akan digunakan. Kalau cadangan glukosa dalam tubuh sudah habis, maka makromolekul lain, protein akan digunakan, lemak akan digunakan, ya. Jadi glukosa itu sangat penting. Jangan takut untuk makan nasi misalkan, asal porsinya di sewajarnya, ya, jangan terlalu banyak juga. Nggak makan, tiba-tiba nggak makan nasi juga jangan, gitu ya. Jadi intinya kita bagaimana kita bisa mengatur konsumsi makan dan aktivitas fisik agar seimbang. Nah, tentu saja karbohidrat itu tidak semuanya bukan merugikan, ya, tapi apa ya namanya, tidak baik dalam arti kata kalau kita makan banyak gula pasir, ya, apa, glukosa itu, maka ya efeknya bisa menimbulkan lemak atau bisa ke arah diabetes karena gula darahnya sangat tinggi. Namun ada juga karbohidrat yang disebut dengan kompleks karbohidrat, yaitu ialah karbohidrat yang tidak mudah dicerna, ya. Nah, itu masuk ke dalam namanya ini dietary fiber, ya. Jadi ada sayuran di sini, buah-buahan, ya,
dan sebagainya yang berasal dari tumbuhan. Ya, kenapa? Karena tumbuhan dinding selnya terbuat dari ada selulosa, hemiselulosa. Nah, selulosa itu yang tidak bisa dicerna. Ya, kalau Anda makan bayam keluar juga dalam bentuk daun bayam. Itu nggak dicerna habis. Karena manusia tidak punya manusia, semua hewan tidak punya enzim yang bisa mencerna dinding sel tumbuhan. Yang punya itu bakteri, jamur. Makanya dalam perut sapi, rumen sapi, dia bersimbiosis dengan bakteri, dengan jamur pemecah dinding sel tumbuhan atau selulosa. Begitu ya. Nah, tentunya selain itu ada juga, kalau ada kompleks maka ada simple. Ya, simple sugar. Nah, simple sugar itu umumnya ada pada sweets, makanan manis ataupun makanan olahan yang mengandung gula-gula sederhana seperti glukosa, sukrosa ya, dan dia tidak ada tambahan nutritional value. Berbeda dengan kompleks karbohidrat, dia ada nutritional value di mana kompleks karbohidrat ini tidak dapat dicerna oleh manusia, tetapi dapat dicerna oleh bakteri dalam usus kita yang ada di usus besar. Ya, jadi fungsinya untuk membantu menjaga metabolisme dalam saluran pencernaan. Ya. Nah, simbol karbohidrat, kita masuk simbol karbohidrat dulu ya. Nah, simbol karbohidrat ialah, nah ini harus digarisbawahi, ialah quick energy source. Jadi kalau Anda minum minuman berenergi, maka bisa dipastikan isi dari minuman berenergi itu ialah gula-gula sederhana. Gula sederhana, makanya jangan minum terlalu banyak atau risiko Anda terkena diabetes tinggi. Lalu umumnya berasal dari sugar atau glukosa atau sukrosa ya, dan sama dia tidak ada nutrien benefit atau dia nggak punya fiber karena hanya simple karbohidrat. Nah, contohnya ya ini gula batu, gula pasir itu merupakan simple karbohidrat. Nah, bisa kita bedakan. Jadi ada sugar yang kayak tadi gula pasir ya, natural sugar. Nah, ini ada di dalam contohnya susu atau laktosa dalam susu, fruktosa dalam buah-buahan. Nah, ini walaupun dia memang nggak ada tambahan value dari gulanya, tapi ada vitamin dan mineral dari susunya atau dari buah-buahannya ya, sehingga masih ada manfaat. Tentu saja makanya kita butuh makan buah-buahan, sayuran, ada vitamin mineralnya ya. Namun perlu diingat, laktosa ini ada banyak orang yang mengalami namanya tidak mampu mencerna laktosa ya. Kenapa begitu? Karena dia tidak punya enzim yang dapat membaca laktosa, makanya disebut dengan lactose intolerance ya. Nah, yang ketiga ya adalah refined sugar. Nah, ini yang tadi sugar yang sudah diproses, table sugar, gula meja, dia nggak ada, jadinya nutritional benefitnya nggak ada, sehingga disarankan untuk tidak makan terlalu banyak gula ini. Kalau minum teh ya gulanya dikit aja gitu ya, ujung sendok teh aja gitu ya, jangan banyak lah. Kopi pahit aja gitulah, jangan terlalu banyak kita minum minuman gula karena bahaya untuk tubuh Anda. Permen, soft drink ini tinggi sekali gulanya, cookies, cake, nah makanya itu harus hati-hati. Nah, sedangkan kompleks karbohidrat, nah ini disarankan makan sebanyak-banyaknya gitu ya, ya nggak terlalu over juga, tapi setidaknya lebih banyak porsinya. Ya, apa saja yang masuk ke dalam sini ya, karena di sini contohnya ialah ada sereal, sayuran, ya buah-buahan, dia kaya dengan fiber atau serat. Nah, serat ini yang nanti tidak bisa dicerna oleh manusia, oleh enzim yang dihasilkan oleh manusia, tetapi dapat dicerna oleh bakteri yang ada di dalam usus manusia. Nah, fungsinya itu dia akan membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan, ya, saluran pencernaan. Jadi kenapa kalau dulu mungkin Anda pernah ingat iklan minuman serat
di depannya V gitu ya, yang serbuk masukin ke air jadi serat, kalau kelamaan diamnya jadi agar. Nah itu kayak gitu. Jadi serat itu bisa pertama mengenyangkan, jadi tahan lama kenyangnya. Yang kedua bisa membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan, karena kaya dan serat dicerna oleh bakteri, bakterinya bisa menghasilkan metabolit yang dibutuhkan oleh tubuh, ya kayak karbon rantai pendek dan sebagainya. Nah, sumber-sumber dari kompleks karbohidrat ialah starchy food, ya, grain, flour, ya, jadi dari biji-bijian, tepung, beras, mungkin saya nggak tahu, tepung beras atau tepung terigu kayaknya enggak deh. Lalu seeds, nuts, sayuran, buah, nah itu masuk situ. Nah, sekarang tadi kan ada simple sama ada kompleks. Nah, tapi kan masih terlalu umum ya. Nah, sekarang adakah tipe-tipe karbohidrat? Tentu ada. Nah, bisa lihat sini, tipe karbohidrat terbagi atas tadi simple sugar dibagi lagi menjadi monosakarida. Ini yaitu mono satu. Sakarida itu gula. Jadi satu gula. Satu dia unit paling terkecil, satu gula. Nah, di sakarida terbentuk dari dua monomer, ya. Jadi dua, misalnya glukosa glukosa jadinya maltosa. Nah itu oligosakarida dia 3 sampai 9 monomer. Monomer itu monosakarida. Namun kita biasanya membahas di monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Ini polisakarida. Enggak. Nah, tentu ada yang bisa dicerna, ada yang nggak bisa dicerna. Monosakarida dan disakarida sama pati umumnya bisa dicerna. Complete digestion. Ya, bisa dicerna oleh manusia. Nah, ini tapi yang 2B ini masuk ini nih. Insoluble component cellulose ini dia tidak bisa dicerna sepenuhnya. Hanya bisa dicerna sebagian atau susah sekali. Nah, oke. Ini papernya di bawah, kalau mau baca silakan, cari aja di internet ya. Nah, lalu kita masuk ke monosakarida dulu ya, karena monosakarida yang paling terkecil unitnya. Nah, monosakarida ini hanya satu unit oleh gula, tapi dibagi menjadi dua berdasarkan dari gugus karbonil. Masih ingat gugus karbonil ya, gugus antara C dengan O rantai ganda. Nah ini ya, ini gugus karbonil nih. Nah, gugus karbonil itu dibagi dua, bisa jadi aldehid atau keton, tergantung di mana posisi karbon C si karbonilnya. Kalau di posisi ujung maka dia jadi aldehid. Nah, ini posisi ujung, nah ini jadi aldehid, aldosa. Kalau posisinya di dalam jadi ketosa, keton. Ini kan di keton nih, jadi namanya ketosa. Gitu ya. Nah, berdasarkan jumlah rantainya maka bisa dibedakan beberapa jenis gula. Ada triosa, 3 rantai karbon. Ada pentosa 5, itu udah 3, 4, 5, dan ada heksosa. Hitungnya dari mana? Hitungnya mulai dari karbon terdekat dengan karbonil ya. Jadi sini, misalkan di sini kita hitung di pentosa nih 1, ya 2, 3, 4, dan 5. Ya, begitu ya. Oke, lanjut dulu. Ini contoh-contoh dari monosakarida. Nah, tadi ada ribosa, mungkin Anda ingat kalau ribosa masuk ke mana? DNA, ya, RNA masuknya. Nah, ini glukosa, ini gula paling rendah, ini monomer paling terendah dan semuanya. Fruktosa ini ada di buah-buahan, ini namanya gula buah. Nah, ada galaktosa, ada manosa juga. Nah, saya tadi sempat bilang di awal, gula sederhana punya rumus gimana? CH2O kali N. Ya, ini berlaku umum, tapi ada pengecualian. Nah, DNA. DNA itu ialah deoksi. Ya, jadi kalau RNA ribosa, kalau untuk RNA maka rumus gulanya ialah C5H10O5. Ya, karena kan CH2O kali 5 gitu ya. Tapi untuk deoksi DNA beda. Dia C5H10O4. Ya, dia ada hilang oksigen pada karbon hidroksil di karbon kedua di sini nih. Nah, ini. Jadi ini bukan OH tapi hanya H saja tanpa O, begitu ya. Nah, itu pengecualian ya.
Mungkin ada pengucapan lain juga, cuman kita nggak bahas dulu sini. Nah, lalu ada juga istilah-istilah tertentu karena ini berkaitan dengan strukturnya. Seperti ini, diastereomers, yaitu dua gula yang memiliki rumus kimia yang sama, jumlah karbon sama, tapi ada perbedaan orientasi. Di mana perbedaan orientasinya ini? Gugus hidroksilnya ini, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Namanya diastereomers. Ya, tapi dia sama, 3 karbon, ya karbon, rumus umumnya pun sama gitu ya. Nah, selain diastereomers ada juga enantiomers dan epimers. Apa itu? Enantiomers jika dua gula milik dua gula itu strukturnya itu merupakan cerminan, bayangan satu sama lain. Ini kan bisa lihat. Nah, ini sama ini bayangan satu sama lain ya. Ini L glukosa, ini D glukosa. Ya, jadi ini L-nya karena ini kan bayangan persis ya kiri kanan ya. Itu namanya enantiomers. Nah, ada juga epimers, yaitu di mana dua gula itu sangat identik, hanya bedanya ada perbedaan orientasi satu gugus hidroksil. Nah, itu yang mana hidroksilnya nih? Nih, yang ini ya. Ini berbeda. Nah, jadi epimers. D-galaktosa sama D-glukosa itu epimers. D-galaktosa epimersnya D-glukosa. L-glukosa enantiomersnya D-glukosa. Seperti demikian. Lalu, nah itu kan tadi kalau kita tulis bentuk dalam rantai ya, ini rantai. Gimana kalau kita ubah menjadi bentuk ke cincin? Nah, caranya gimana? Caranya ialah rantai karbonilnya, anomeriknya. Nah, si anomernya di sini nih, ini yang karbon ini dia berikatan dengan karbon kelima. Ya, ikatan C kelima. Gitu. Misalkan kalau ini kan ketosa ya, hitung di sini berarti 1 2 3 4 5. Nah, makanya sini tuh ini yang satu ini yang kedua berikatan dengan nomor 5 ini ya, gitu ya. Oke, semoga pahami, nanti ada juga di slide bisa dipahami ya. Nah, saat dari rumus rantai, struktur rantai diubah ke struktur cincin, maka terbentuk namanya struktur anomerik karbon, anomerik ya, anomer. Ya, jadi ada perbedaan karena perbedaan dari gugus hidroksilnya, orientasi gugus hidroksil pada cincin. Nah, ini OH di bawah dengan OH di atas. Perbedaan ini menjadikan ikatannya berupa alfa nanti atau beta. Nah, ini pun berimbas pada bisa tidak dicerna struktur ini. Kalau alfa, manusia, hewan semua bisa cerna karena mereka punya enzim memecah alfa, contoh alfa amilase. Tapi kalau beta, nah baik lagi, struktur di sel tumbuhan, selulosa itu berisi dengan beta, ikatannya beta, ikatan beta, ya, beta glikosidik namanya. Jadi ikatan antara gula dan gula kita namakan glikosidik bond, ikatan glikosidik. Nah, kalau antara alfa dengan alfa, maka jadinya alfa misalnya 1 4 bla bla bla. Tapi kalau dia beta, jadinya beta 1 4. Jadi antara rantai 1 ini kan 1 nih, berikatan dengan keempat tuh 2 3 4, di sini 4. Nah, gitu. Kalau dia alfa jadi ya. Tapi kalau dia beta, jadi beta 4. Nah, beta 4 ini enzim khusus yang dihasilkan oleh bakteri ataupun jamur. Manusia dan hewan tidak punya. Jadi harus melakukan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Oke, selanjutnya ada yang disebut sebagai reducing sugar, gula pereduksi. Apa itu gula pereduksi? Gula pereduksi adalah gula yang dia dapat mereduksi senyawa lain. Artinya apa? Artinya gula itu dioksidasi. Makanya di sini dibilang adalah readily oxidized. Dan ini umumnya ialah monosakarida. Ya, semua monosakarida ialah gula pereduksi. Kenapa?
Karena gula reduksi adalah gula yang memiliki free anomeric carbon. Apa sih anomeric carbon? Ya, tadi kita lihat lagi. Anomeric carbon ialah bagian karbonilnya, gus karbonilnya. Nah, ini bisa lihat di sini nih. Ini kan gus karbonil nih, ya, yang karbon pertama. Bebas kan dia, nggak berikatan kan si OH kan, hidroksil. Nah, ini gus karbonil juga nih yang pertama nih, karbonil. Dia berikatan, tinggal ini menjadinya anomeric carbon ini dia tidak mereduksi, tapi bagian sininya mereduksi karena masih bebas. Nah, yang ini gus karbonilnya, anomeric karbonnya nih, gus anomeriknya dia saling berikatan sehingga tidak bisa mereduksi. Maka di sini semua monomer, ya ini monomer gula reduksi. Semua monomer, maaf, monosakarida. Semua disakarida belum tentu reproduksi, ada yang produksi, ada yang enggak. Contoh ini kan produksi nih. Ini ya produksi. Yang ini bukan produksi, sama-sama disakarida. Karena yang ini ada satu yang bebas, karbon anomeriknya, yang ini dua-duanya tertutup, ya. Lalu kita tadi sudah monosakarida. Nah, ini untuk materi hari ini sampai disakarida dulu. Nah, disakarida dulu ialah gabungan dari dua monosakarida, ya, terikat dengan ini glycosidic bond, ya. Nah, ini salah, ini bukan mono, ini harusnya di. Not all disaccharides is juga, ya, itu. Ya, jadi ini katanya makanya di sini OH dengan H dehidrasi, ya, terdehidrasi, ini keluar di sini H2O. Nah, ini berikatan. Nah, ini namanya glycosidic bond. Kalau dia ke bawah seperti ini, itu dia alfa, ya. Tapi kalau dia ke atas, jadi kalau ikatannya gini ke atas, ya, seperti demikian. Nah, kayak gini, maka ini beta. Nah, beta ini yang kita nggak bisa mencerna. B alfa bisa cerna semuanya. Nah, contoh di sakarida ya sebagai berikut. Ada laktosa, ada maltosa, ada juga sukrosa. Laktosa itu campuran dari galaktosa dengan glukosa. Maltosa, glukosa. Ya, sukrosa, glukosa dan fruktosa. Nah, laktosa tadi saya bilang dia tidak ada di dalam susu, tapi nggak semua orang bisa mendigest laktos sebagai orang dewasa karena dia tidak memiliki enzim pencerna laktosa sehingga disebut laktos intolerance. Nah, sedangkan sukrosa ini gula pasir, ya, gula pasir yang Anda makan itu sukrosa, ya, dan dia sebagai standar kemanisan disebut. Jadi standar kemanisannya 1 atau 100, saya lupa. Jadi kalau sebagai standar kemanisan bandingkan dengan gula pasir, apakah ini lebih manis atau lebih nggak manis? Nah, itu begitu. Ya, itu tadi materi pertama tentang karbohidrat. Saya harap Anda bisa mendengar dengan baik, menyimak dengan baik, dan memahami apa yang saya sampaikan. Bila masih kurang paham, silahkan Anda berdiskusi pada waktu yang telah disediakan saat jam kuliah. Jangan segan bertanya agar Anda tidak ketinggalan dalam memahami isi materi dengan teman-teman Anda. Kalau pertanyaan ataupun ada saran untuk perbaikan juga bisa silakan disampaikan pada saat kuliah. Sekian, kita bertemu sampai minggu depan untuk materi kedua karbohidrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.